Penuhi dua. Kalau sudah punya dua, falahu ajruhu inda rabbih. Dialah yang akan masuk surga, dapat pahala dari Tuhan mereka, termasuk ganjaran masuk surga. Jadi surga itu bukan borongan satu kelompok, tidak. Bukan borongan satu ormas. Tidak ada satu dalil pun, Quran maupun hadis, yang memberikan hak borongan surga kepada mazhabnya. Tidak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Akan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul azim. Ini satu lagi perilaku dan karakteristik orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, potongan kalimat pertama, waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, jangan difahami bahwa ucapan ini adalah depannya udah bisa kan makanya kan? takhir. Bisa kan? Bukan untuk memilih. Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak akan pernah masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Ini huruf atafnya au itu bukan litakhyir. Litakhyir itu apa? Pilihan. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Silakan masuk Yahudi. Tidak akan masuk surga Yahudi atau Nasrani, silakan pilih mau Yahudi atau Nasrani. Itu kalau litakhyir. Tapi ayat ini kalimatnya bukan au-nya di sini bukan litakhyir melainkan litafsil. Untuk memerinci. Asal katanya begini. Orang Yahudi berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Dan orang Nasrani berkata bahwa tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Nasrani. Kenapa ini dijadikan satu? Yahudi dan Nasrani berkata, itulah indahnya bahasa Arab. Jadi au-nya, ataunya itu bukan suruh memilih, tapi litafsil. Bahwa dua golongan itu memiliki klaim yang sama masing-masing bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali yang ikut mereka. Menariknya yang kedua, bahwa disatukannya waqalu di sini menunjukkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu kan memiliki referensi yang sama, kitab yang sama. Ketika menghadapi orang di luar mereka ahlul kitab, bertemu dengan orang-orang yang kitab sucinya tidak sama seperti mereka, mereka jadi satu. Jadi Yahudi dan Nasrani itu biasanya punya musuh sama. Musuh Yahudi yang musuh Nasrani juga. Bukan begitu. Jadi mereka kalau menghadapi orang di luar kelompok ahlul kitab, kelompok
Yahudi dan Nasrani, mereka biasa kompak, ada musuh bersama. Tetapi ketika mereka tidak punya musuh bersama di luar pembaca kitab suci mereka, mereka sendiri saling bermusuhan. Nah itu seperti itu aslinya. Makanya di sini satukan, seakan-akan mereka bersama. Ya benar, bersama untuk melawan orang di luar komunitas Yahudi dan Nasrani. Dan ketika mereka tidak punya musuh luar, Yahudi dan Nasrani itu ribut sendiri di dalam. Apa klaim mereka? Tidak akan masuk surga kalau tidak Yahudi atau Nasrani. Itu klaim. Itu pengakuan sepihak yang menutup pintu orang lain. Nah kemudian Allah katakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Klaim kamu bahwa yang akan masuk surga itu Yahudi, wahai orang Yahudi. Dan klaim kamu bahwa yang akan masuk surga itu hanya orang Nasrani, wahai orang Nasrani. Tidak cukup dengan klaim. Harus ada dalilnya, ada landasannya, ada argumennya. Ayo sekarang tunjukkan. Hatu burhanakum. Mana dalil yang menyebutkan bahwa yang pasti masuk surga hanya Yahudi atau Nasrani? Ayo tunjukkan. Jika kamu benar. Nah kemudian Allah menyusul firman-Nya. Bala. Man. Ya. Siapa saja. Allah tidak mengatakan Yahudi tidak masuk di sini. Tidak mengatakan Nasrani tidak masuk di sini. Siapa saja. Siapa saja. Aslama wajhahu. Yang menyerahkan wajahnya. Nanti jangan dipahami tekstual. Yang diserahkan untuk Allah cuma wajahnya doang. Tidak. Artinya apa? Orang yang beribadah qasadahu dan menuju kepada Allah dan menjadikan ibadahnya itu hanya semata-mata untuk dekat kepada Allah. Itu aslama. Kemudian wahwa muhsinun. Dan dia itu orang yang berbuat ihsan. Perhatikan dua kata di sini. Aslama dan muhsinun. Selama ini kita sudah membahas tentang 3 rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman itu amana yu'minu imanan. Islam itu aslama yuslimu islaman. Ihsan itu ahsana yuhsinu ihsanan. Fahuwa muhsinun. Ada 3. Iman, Islam, dan ihsan. Allah katakan, yang akan masuk ke dalam surga itu bukan karena keyahudiannya, bukan karena kenasraniannya, tetapi karena apa? Keislaman dan keihsanan. Nah, kalau Islam itu rukun Islam itu kan ibadah. Artinya yang akan masuk surga itu orang yang sudah beribadah dan dia berbuat baik. Dan nanti kita akan rinci di belakang setelah ini. Siapa saja, Yahudi, kayak Nasrani, kayak apapun, yang bisa mewujudkan aslama dan ahsana, muslim dan muhsin, falahu ajruhu inda rabbih. Maka dia akan mendapatkan upahnya di sisi Tuhannya. Diamankan sama Allah. Wala khaufun alaihim. Ini pindah. Tadi kan seorang. Baginya atau dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Sekarang pindah. Dan mereka tidak pernah cemas menghadapi hari depan dan tidak pernah bersedih hati dengan apa yang menimpanya. Mereka, tadi kan dia. Sekarang jadi mereka. Kenapa? Karena memang orang yang berkarakter aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun itu bukan cuma satu orang. Itu satu komunitas. Banyak di mana-mana ada. Maka mereka disebut sebagai golongan yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yaitu orang yang aslama dan ahsana, muslim dan muhsin. Nah, ayat ini untuk apa pula diceritakan kepada kita?
Untuk apa saja mikirin Yahudi dan Nasrani, mereka urusannya masing-masing dengan kita. Kita bukan bagian dari mereka. Kita tidak ada hubungan dengan mereka, dengan Yahudi dan Nasrani. Tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada maksud. Secara kemanusiaan kamu itu ya sama dengan mereka. Nah, apa yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani dimungkinkan akan terjadi di tengah umat ini. Yuk kita lihat. Wah, kalau kita pindahkan kepada umat Islam. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang yang ikut mazhab saya. Tidak akan masuk surga kecuali ikut ormas saya. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang ikut pilihan saya. Ini jadi klaim. Silakan dibaca buku-buku. Saya baca sekitar 7 mazhab. Para imam mazhabnya cukup bijaksana, tetapi ke bawahnya mereka mirip-mirip Yahudi dan Nasrani tadi. Semua menjadi pemegang kunci surga. Semua merasa bahwa kelompoknya lah yang sudah dijamin masuk surga. Oleh karena itu, maka orang lain kalau ingin masuk surga, hendaknya bergabung dengan mereka. Itu kita sudah tahu semua. Setiap orang harus yakin bahwa dengan beragama yang benar, akidah yang benar, dengan ibadah yang benar, dia akan masuk surga sebagai janji Allah. Tetapi klaim bahwa mereka sendiri yang akan masuk surga ini sebetulnya adalah perilaku Yahudi. Ini sengaja itu, kalau tampilkan seperti itu supaya kita sadar. Silakan dicek semua sekarang, kelompok-kelompok pengajian-pengajian. Hampir semua isinya mengatakan bahwa, walaupun bahasanya beda, bahwa yang akan masuk surga cuma kelompok kita. Lalu mereka membuat istilah-istilah yang mengesankan bahwa mereka suci. Kan? Banyak istilah-istilah yang menggambarkan seolah-olah mereka sajalah yang benar. Merasa paling islami. Seperti itu. Nah, umat Islam, siapa saja yang merasa bahwa mazhabnya yang akan masuk surga, kelompoknya yang akan masuk surga, ormasnya yang akan masuk surga, dan menegasikan yang lain, berlakukan ini. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dalilmu mana? Argumen kamu mana? Ayo tunjukkan. Ayat mana, hadis mana yang mengatakan bahwa hanya kelompok kamu yang masuk surga? Kita kan melihat sekarang. Dan semakin hari semakin kentara bagaimana kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu gembira dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Berbangga dengan apa yang ada dalam dirinya. Kalau kita baca buku-buku dari semua ormas yang ada, isinya biasanya pokoknya yang masuk surga ya ini. Yang lain tidak. Nah, kalimat yang lain tidak itu yang sebetulnya paling berbahaya. Lan yadkhulul jannah illa, tidak akan masuk surga kecuali ini yang bahaya. Sebab seolah-olah yang masuk surga kelompoknya sendiri. Tunjukkan dalilmu, tunjukkan argumenmu, apa alasanmu, klaim bahwa kamu masuk surga. Yang lain tidak. Kalau pungkas, bala. Ya, man, siapa saja. Mau itu orang madhab Mu'tazilah, mau Syiah, mau Ahlus Sunnah, mau Asy'ariyah, mau Maturidiyah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Wasatiyah. Man di sini. Penuhi syarat ini. Siapa yang memenuhi 2 syarat ini, dia berhak apa? Aslama wajhahu lillah. Tulus ikhlas mata-mata beribadah karena Allah. Wa huwa muhsin. Dan keislamannya itu membentuk pribadi yang muhsin. Jadi kalau baru sholat, puasa, zakat, haji, belum selesai. Itu baru aslama wajhahu lillah. Kapan muhsinnya? Ihsan. Ihsan itu apa? Akhlak. Berbuat baik dengan sesama manusia. Itu masuk surga. Siapa saja orang yang sudah beribadah dengan benar, beribadah ikhlas karena Allah, lalu berubahlah perilakunya karena pengaruh pendidikan yang dihasilkan oleh ibadahnya itu menjadi muhsin. Kan kita tahu, mukmin, muslim, muhsin. Muhsin ini nih yang kelas berat. Ngajari orang berakidah yang lurus mudah, ngajari orang sholat mudah, tapi ngajari orang supaya
sholatnya merubah perilakunya, zakatnya membentuk perilaku baru, puasanya menghasilkan pribadi baru, hajinya menghasilkan karakter baru, itu yang sulit. Nah, di sini Allah tuntut muhsin. Muhsin itu yang itu. Penuhi dua. Kalau sudah punya dua, falahu ajruhu inda rabbih. Dialah yang akan masuk surga, dapat pahala dari Tuhan mereka, termasuk ganjaran masuk surga. Jadi surga itu bukan borongan satu kelompok, tidak. Bukan borongan satu ormas. Tidak ada satu dalil pun, Quran maupun hadis, yang memberikan hak borongan surga kepada mazhabnya. Tidak ada. Ini kita harus berani mengatakan ini, karena kalau tidak disampaikan, orang selalu benturan antar keyahudiannya dan kenasraniannya. Allah katakan, terserah kamu Yahudi juga boleh, mau Nasrani juga boleh, tetapi ini cerita dulu ya, dulu ketika mereka bertengkar. Tetapi kamu harus penuhi dua. Kamu menjadi Yahudi yang berakidah dan benar, yang benar, ibadah benar, dan kemudian perilaku kamu baik. Kamu jadi Yahudi, Nasrani, tapi Nasrani yang akidahnya benar, yang akidahnya benar, ibadahnya benar, dan berperilaku baik. Itu dapat pahala. Termasuk pahalanya adalah Al-Jannah. Wah, ini menohok benar lah istilah sekarang. Jangan pernah berpikir bahwa surga itu dimiliki oleh satu madhab. Tidak. Yahudi itu madhab aslinya. Nasrani itu madhab juga aslinya. Anehnya mereka mayoritas seolah-olah menjadi isu global. Semua Yahudi mengatakan itu. Ada di antara orang Yahudi, ada di antara orang Nasrani yang tidak menyibukkan diri dengan mengaku benar sendiri, menyesatkan orang lain. Ada. Laisu sawa. Laisu sawa, tidak sama. Di antara sekian banyak orang Yahudi yang kerjanya cuma mengklaim calon penghuni surga dan menolak orang lain untuk masuk surga. Di antara sekian banyak orang Nasrani yang mengklaim sebagai penyandang atau pemegang kunci surga, kemudian tidak mengizinkan yang lain masuk ke dalamnya. Ada. Di Yahudi ada, di Nasrani ada. Orang-orang yang apa? Yatsluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Orang yang lurus, nah itu apa? Ummatun qa'imatun yatsluna ayatillah. Orang yang lurus hidupnya, kerjanya membaca ayat-ayat Allah siang dan malam. Dan mereka tunduk patuh bersujud pada Allah. Jadi jangan dikira bahwa Yahudi dan Nasrani itu sama, enggak sama. Berarti ada Yahudi yang selamat, ada Nasrani yang selamat dulu sebelum Islam datang, maksud saya. Awas jangan sampai nanti dipelintir, diedit, kemudian saya mengatakan Yahudi hari ini selamat, Nasrani hari ini selamat. Nah, dulu sebelum Islam datang, para penganut Yahudi ada yang selamat, walaupun mayoritasnya mungkin celaka. Ada Nasrani yang selamat, mungkin mayoritasnya juga celaka. Yang mana yang selamat? Yaitu tadi, ummatun qa'imatun yatsluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Itu orang-orang yang lurus. Mereka bersujud, membaca ayat-ayat Allah, tidak sibuk dengan mengkafirkan orang. Ya seperti itu. Nah, bahkan nanti ada di apa namanya, di ayat lain. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidhu minad dam mimma 'arafu bil haqq. Ketika mereka mendengar apa yang dibaca oleh Rasul, apa yang diturunkan pada Rasul,
Tara a'yunahum tafidhu minad dam'i. Kamu lihat mata mereka bercucuran air mata karena mengetahui kebenaran yang dikandung di dalam. Wes, supaya kita tidak melebar bahasannya. Jadi siapa saja orang yang berislam dengan benar dan dia berihsan dengan benar, dia dapat pahala dari Tuhannya, mulai dari pahala yang ini sampai pahala surga. Klaim surga, stop. Tidak boleh ada satu kelompok yang mengklaim sebagai calon penghuni surga dan menutup celah bagi yang lain. Ini kerjaan Yahudi. Jangan ada sekelompok organisasi, mazhab, ataupun ormas yang mengklaim sebagai diberi amanat untuk menguasai surga. Diberi lahan menguasai surga. Tidak. Intinya, siapa saja, mazhab apa saja yang bisa memenuhi dua, dia tidak perlu dicari-cari. Tapi kan dia mazhabnya lain, tidak perlu. Satu, aslam alhamdulillah, ibadahnya benar karena Allah. Yang kedua, muhsin, perilakunya dipengaruhi oleh ibadahnya menjadi manusia yang baik. Nah itu. Nah kalau sudah seperti ini surga. Dan hidupnya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, kita bertanya, kira-kira klaim mengaku sebagai pemegang sertifikat surga seperti Yahudi dan Nasrani, sekarang sudah ada apa belum? Sudah lama sebetulnya. Sejak lama sudah ada. Dan itu akan terus ada semenjak Rasulullah masih hidup, ila yaumil qiyamah akan terus ada. Ketahuilah bahwa kelompok itu dinyatakan Allah sebagai kelompok yang menyesatkan. Sibukkan dirimu dengan keyakinanmu, beribadah dengan yang kau yakini pula benarnya, tapi jangan basahi mulutmu untuk mengatakan semua yang di luarku adalah salah. Ini adalah karakteristik Yahudi dan Nasrani yang dicela. Seharusnya mungkin mereka dengan ibadahnya akan masuk surga, tetapi karena mulutnya mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, 2000 tahun lebih kurang iblis beribadah kepada Allah. Hanya gara-gara satu kalimat itu dia diusir dari surga. 2000 tahun loh katanya iblis sudah beribadah itu. Hanya gara-gara aku lebih baik dari Adam, cukup bagi Allah untuk menghancurkan semua nilai ibadahnya, kemudian diganti dengan nilai buruknya. Bagaimana dengan kita? Berapa ibadah kita? Dan jangan-jangan mulut kita lebih banyak menista orang lain daripada mengoreksi diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.